Shalom Bu, perkenalkan nama saya Tiara Kasih Baru Sumarmata dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang HAM. Selamat menyaksikan Bu. Adapun pengertian HAM yaitu yang pertama adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok bagi manusia sejak dalam kandungan yang merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan yang kedua yaitu hak yang melekat pada manusia sebagai ciptaan Allah yang bersifat tidak boleh dilanggar. Adapun pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta harkat dan martabat manusia. Adapun HAM menurut iman Kristen yaitu yang pertama, Allah yang berdaulat melekatkan dan meletakkan HAM pada setiap manusia, dalam arti HAM tidak dapat dibatalkan oleh seseorang, lembaga, bahkan juga negara. Yang kedua, manusia memiliki hak asasi yang sama. Dalam arti, manusia sama-sama diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adapun sifat HAM yaitu yang pertama, hak asasi bersifat individu dan sosial. Bersifat individu karena yang diterapkan untuk diri sendiri, sedangkan bersifat sosial karena harus diterapkan siswa dalam hubungan dengan kehidupan bersama orang lain. Yang kedua yaitu bersifat universal dan partikular. Dikatakan bersifat universal sebab berlaku di seluruh dunia dimanapun manusia berada, dan bersifat partikular dimaknai bahwa hak dasar tergantung pada kondisi sosial kemasyarakatan yang ada. Ada beberapa landasan hukum HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua TAP MPR nomor 17 MPR 1998 tentang HAM. Yang ketiga Piagam HAM Indonesia tahun 1998 yang terdiri atas 10 bab. Yang keempat Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Adapun upaya dalam penegakan HAM yaitu salah satunya dengan cara sikap dan perilaku kita sebagai umat Kristiani. Dengan cara yang pertama menghormati diri sendiri dan sesama sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Yang kedua, menghormati kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Yang ketiga, menghormati kebebasan dan kemerdekaan diri sendiri dan orang. Yang keempat, menghargai pendapat, pandangan, atau pilihan orang lain, meskipun berbeda dengan pendapat dari kita. Upaya gereja dalam penegakan HAM. Yang pertama, memberikan pengajaran tentang HAM seperti khotbah, diskusi, penelaahan Alkitab, seminar atau workshop. Yang kedua, memberikan secara nyata problematika pemenuhan HAM dalam kehidupan sehari-hari atau sedia mendengar dan menerima berbagai laporan atau pengaduan terkait HAM dan pelanggarannya. Yang ketiga, ikut serta dalam upaya mencegah pelanggaran HAM, menengahi sebagai moderator, dan memberi saran atau upaya penyelesaian permasalahan HAM. Nilai-nilai Kristiani dalam HAM. Yang pertama, nilai religius, yaitu menghargai hak asasi manusia, berarti kita sedang menaati perintah dan kehendak Allah. Yang kedua, menghargai sesama. Orang yang menegakkan HAM berarti orang yang menghargai sesama. Yang ketiga, keadilan. Tanggung jawab yang sama dari semua orang untuk saling menerima. Yang keempat, tanpa kasih, mustahil seseorang dapat menghormati dan menghargai orang lain dengan tulus.